Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacerita. Tabea, selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Torang baku dapat lagi di program spesial setiap hari Kamis ya. Ada Magota Bacerita bersama saya Heni dan siang hari ini di 6 Agustus 2026. Tentunya Heni tidak sendiri, saat ini sudah hadir narasumber kita yang tentunya berkompeten di bidangnya ya. Saya langsung sapa selamat siang Pak Raymond Katuuk. Ya, selamat siang Ibu Heni. Nah, beliau ini adalah pendiri Sanggar Seni Budaya Sumewok, sekaligus budayawan, dan juga beliau merupakan pengurus Pinkan, Persatuan Insan Kolintang Nasional DPD Sulawesi Utara. Betul? Iya, betul. Oke. Dan tentunya sahabat budaya, topik kita untuk siang hari ini adalah marca. Ini sebutannya marca, betul ya? Marca ya, betul. Marca. Ketika Cakalang Menari mengolah potensi lokasi menjadi identitas budaya baru, dan tentunya sekedar informasi juga, saya tidak sendiri. Nanti ada teman-teman yang akan bergabung dari RRI Gorontalo, Talau, Tahuna juga kalau bisa ya, yang akan bergabung untuk bertanya-tanya seputar topik yang akan diangkat untuk siang hari ini. Nah, tentunya untuk awalnya ini mau bertanya ke Pak Raymond ya. Mengapa Pak Raymond tertarik untuk mengangkat topik ini kalau boleh tahu ya? Iya, ini merupakan suatu rentetan, jadi urutan dari beberapa eksplorasi, dari gagasan, ekspresi, kemudian kita mengembangkan dari suatu proses penciptaan alat musik yang lalu pernah ditampilkan juga di RRI, namanya Marakas Cakalang. Kemudian kita buat tari marca, jadi tari kreasi baru. Ini. Iya. Iya. Jadi sebenarnya tari marca itu apa tadi Bapak? Tari pengembangan dari alat musik. Pengembangan dari alat musik. Marakas Cakalang. Nah, mengapa ini disebut tari kreasi baru? Ya, jadi ini tari kreasi baru kan agak berbeda dengan tari tradisional. Tari tradisional ya tari yang sudah diwariskan secara turun-temurun ya antar generasi. Jadi ini adalah tari-tari proses penciptaan yang kita melihat bagaimana potensi lokal yang ada itu yang kita angkat. Jadi dalam hal ini Kota Bitung identitasnya Kota Cakalang ya. Jadi kita mengambil suatu gagasan, ide itu, kemudian kita buat suatu pengembangan dari alat musik, kemudian ke tari. Okay. Iya. Jadi itu ide menciptakan tari marca itu sendiri muncul? Iya. Jadi pengembangan. Jadi pengembangan dari alat musik kemudian ke tari, karena memang ada juga dari beberapa toko juga yang melihat alangkah baiknya kalau dibuatkan tari itu lebih komplit karena digabungkan dengan alat musik. Oke. Jadi hubungan tari marca dengan Marakas Cakalang, kira-kira ada hubungannya nggak Pak? Ada. Jadi kita menggunakan properti dalam tarian ini adalah alat musik ya. Ini yang ada di jadi gambar. Jadi itu digimanain Pak? Kita digoyang. Oh digoyang gitu. Ya, jadi ini alat musik ritmis. Jadi dengan cara mainkan digoyang ya. Iya. Oke. Iya. Dan mengapa dari begitu banyaknya apa ya yang bisa dipilih untuk sebagai sumber inspirasi, tetapi mengapa Cakalang yang dipilih? Iya. Bagaimana kita melihat potensi lokal. Jadi kembali ke potensi lokal dari suatu daerah yang kita lihat ini ada unsur budayanya. Jadi bagaimana kita melihat masyarakat pesisir pantai, kebudayaannya, musiknya, budayanya yang turun-temurun. Kemudian kita kaitkan juga dengan kelapa. Jadi ini alat musik markas ini menggunakan kelapa ya, karena Sulawesi Utara dikenal dengan kelapa. Kemudian kita padukan juga dengan desain cakalang ya, ikan cakalang ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita ke depan juga melihat potensi-potensi lokal seperti kira-kira
ikon apa yang menarik, buah apa yang menarik, tanaman apa yang menarik, yang bisa kita kembangkan. Menjadi sumber inspirasi begitu jadi ya? sumber inspirasi untuk baik menjadi alat musik maupun juga tari. Iya. Ya. Ya, dan bagaimana sih sejauh ini Bapak melihat bahwa cakalang ini ternyata bisa menjadi bagian dari identitas masyarakat Bitung? Iya, ini akan tetap berkembang sesuai dengan proses, karena pemerintah pada sebelumnya juga sudah mengetahui, baik dari Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan maupun dinas terkait, bagaimana suatu potensi mengangkat budaya lokal ini perlu suatu keberlanjutan. Jadi proses yang kontinu. Jadi artinya dalam hal ini adalah suatu pengamatan juga dengan evaluasi. Kira-kira dalam jangka waktu seberapa lama ini bisa bertahan dan dikembangkan. Iya, jadi bukan cuma muncul secara instan kemudian hilang secara cepat. Itu yang kita harus juga bagaimana kita mempertahankan dengan memperkenalkannya ke masyarakat maupun generasi muda. Oke. Nah, bisakah kira-kira menurut Bapak sendiri ya, apakah ini bisa menjadi potensi lokal seperti yang dibilang tadi bahwa cakalang ini diterjemahkan ke dalam karya seni? Iya, jadi ini menjadi suatu potensi lokal dalam hal misalnya ekonomi kreatif ya. Satu itu bagaimana kita mengambil sumber daya yang ada, kemudian kita bisa jadikan suatu oleh-oleh, suatu souvenir. Ini juga sampai dibuat ada gantungan kunci ya, Ibu Tapi Eni. banyak nggak peminatnya? Iya. Waktu dibuat banyak nggak peminatnya nih Iya. sejauh ini? Sejauh ini lumayan, jadi kebanyakan yang sudah diperkenalkan di sekolah itu anak-anak SD, SMP. Iya. Walaupun memang tidak menyuruh karena memang kita masih keterbatasan untuk dalam hal produksi. Iya. Ini kalau dijual nih kira-kira nih ya, penasaran juga nih. Kalau yang ukurannya besar sampai kecil tuh harganya pasti bervariasi itu. Harganya berapa kira-kira? Iya, jadi dia ada range-nya ada 100 sampai 150. Gitu. Jadi Iya. yang besarnya 150 gitu. Iya, ini sudah pernah juga dibeli oleh anggota Dewan DPR RI. Jadi kalau misalnya yang kecil-kecil kayak gantungan kunci dan lain sebagainya itu harganya Dia mulai dari 15.000, 20.000. 15.000. Jadi range-nya sebenarnya yang seperti kecil-kecil itu bisa terjangkau ya Terjangkau, untuk iya. para pelajar, mahasiswa gitu ya. Iya, Kalau karena ingin desainnya udah sama begini. sama seperti ini Sama, ya. Sekaligus kan kita mempromosikan potensi daerah gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Dan sahabat budaya, nanti kita juga akan bersama dengan teman-teman kita yang ada di Gorontalo, Tahuna, Talaut ya, yang mungkin mau bergabung dan bertanya-tanya secara langsung dengan narasumber kita, Pak Raymond Katuuk, MPD, sekaligus beliau ini merupakan budayawan, pendiri Sanggar Seni Budaya Sumewuk, dan juga tadi seperti yang dibilang bahwa beliau juga merupakan pengurus Pinkan Persatuan Insan Kolintang Nasional DPD Sulawesi Utara. Kita akan break sesaat dulu dan kita akan kembali selepas yang berikut ini. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Astaga, bukan main nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar Pak ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Tadi Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Mantap doi dang. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta
Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu-dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau backing ke siang anak. Ngana cuma mau dudu-dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang. Kacang tore ini anak supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, dan Sobat Budaya, kembali Anda bersama kami RRI Program 4 Manado ya. Dan kita masih ngobrol tentang marka ketika Cakalang menari mengolah potensi lokal menjadi identitas budaya baru. Dan kembali kita ke Pak Raymond Katuuk MPD ya. Sambil menanti teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna dan Talaut untuk bergabung di siang hari ini. Nah, Pak Raymond, apakah menciptakan tari baru ini berarti kita meninggalkan tradisi menurut Bapak? Tidak, jadi artinya tari tradisional itu kan berbeda dengan tari kreasi baru. Ya, jadi sebenarnya kreasi baru ini kita melihat perkembangan zaman. Jadi bagaimana suatu selera itu berubah, generasi berubah, cara berpikir, berpandangan, cara berkomunikasi itu mengalami suatu perubahan. Jadi kita melihat bagaimana pengembangan modern ini kemudian dikaitkan dengan generasi muda, anak-anak, siswa itu untuk belajar, untuk mencintai seni. Jadi artinya kita memberikan mereka suatu kesempatan untuk menikmati, kemudian memberikan suatu kebebasan untuk berekspresi. Iya. Nah, kalau dilihat-lihat nih bagaimana kira-kira menurut Bapak sendiri untuk menjaga agar inovasi budaya ini tetap memiliki akar lokal menurut Bapak? Ya, tentu ada keberlanjutan ya. Jadi ada suatu proses yang kontinu. Makanya kita dalam suatu pelatihan itu ada rutinitas yang kita buat. Jadi ada terprogram ya. Jadi ada anak-anak tingkatan mulai dari SD, SMA dengan SMP itu yang kita ajarkan, sehingga pembinaan-pembinaan itu juga akan berdampak juga ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi yang kita juga harapkan ke depan bagaimana ini ekspresi budaya lewat tari kreasi baru itu bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Ya. Menurut Bapak sendiri kapan sih sebenarnya sebuah karya kreasi baru itu disebut sebagai bagian dari identitas budaya daerah? Ya, jadi suatu karya itu artinya bagaimana kita bisa melihat potensi daerah, kemudian kita mengkolaborasi. Jadi dalam hal ini kalau misalnya Marakas Cakalang ini kan kita sudah kolaborasi dengan alat musik kolintang, ada juga dengan kajon, suling, kemudian beberapa alat instrumen yang lain. Nah, itu yang ke depan juga kita memikirkan bagaimana dalam suatu proses pelatihan itu kita bisa berkolaborasi dengan alat musik kolintang. Jadi ada tarian, ada kolintang, kemudian menggunakan properti alat musik seperti ini. Iya. Dan seperti yang bilang tadi bahwa kita tidak sendiri nih Pak Raymond. Di sini sudah hadir juga teman-teman kita yang ada di Pro 4 Gorontalo. Juga ada yang dari SP Talaut ya. Ada Angelina Ansiga di sana ya. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya silakan langsung ke Pak Raymond ya. Ya, selamat siang. Halo yang ada di Gorontalo. Suaranya kurang jelas nih. Suaranya mungkin mute enggak ya? Di mute kali ya suaranya. Iya. Oke, selamat siang. Ini bisa dengar ya? Halo, bisa dengar? Iya, halo. Iya. Agak kurang jelas nih suaranya. Masih kurang jelas ya. Oke, dilanjut dulu ya. Iya, saya ke SP Talaut dulu. Di sana ada Angelina Ansiga. Selamat siang, Angelina.
Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan, ada yang mau ditanya-tanya ke Pak Raymond? Baik ya, terima kasih. Selamat siang Pak Raymond dari Angel di Talaut. Ya, selamat siang ya Ibu Angel. Baik ya Pak, saya mau bertanya dari topik yang sudah dibahas hari ini, tentunya ada nilai ekonomi itu seperti apa? Terus kan di sini berbicara tentang ketika Cakalang menari mengelola potensi lokal menjadi identitas budaya baru. Budaya baru dan lama itu identitasnya seperti apa Pak? Ya, jadi potensi lokal itu kemudian kita kelola menjadi suatu ekonomi kreatif ya. Contohnya dalam bentuk souvenir ya yang kita jual. Kemudian ada kriya. Jadi kriya itu artinya ada juga desain seperti cakalang kemudian kita gantung itu sebagai suatu aksesoris juga di pajangan-pajangan dalam rumah atau di tempat-tempat persekolahan. Nah, kemudian identitas baru itu adalah memperkaya. Jadi memperkaya bukan artinya membukukan identitas yang sudah berada, tapi kita melengkapi. Jadi melengkapi supaya kekayaan suatu daerah itu lebih menarik juga sebagai suatu mata pencarian masyarakat. Dalam hal ini juga menarik bagaimana investor, bagaimana menarik kunjungan wisatawan seperti itu. Oke, Oke. baik Pak. Masih ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak Angelina? Cukup. Pas dulu sekarang, siapa tahu sebentar ada lagi pertanyaan menyusul ya. Oke, kita kembali ke Gorontalo bagaimana? Apakah sudah bisa atau belum nih? Kalau belum mungkin kita lanjut dulu ya ke Pak Raymond. Nah, kalau Pak Raymond sendiri melihat bagaimana membuat generasi muda ini tertarik pada seni budaya lokal, karena kita tahu juga di luaran sana banyak juga souvenir-souvenir yang dibuat yang membuat mereka tertarik ya, dan ini sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak kalah dengan seni budaya lokal juga sebenarnya. Tapi bagaimana cara dari Pak Raymond sendiri membuat generasi muda ini tertarik begitu? Ya, jadi yang pertama yang kita buat bagaimana kita mengajak anak-anak ini untuk ikut dalam suatu pembinaan, dalam suatu sanggar ini. Jadi tanpa ada bayaran, jadi itu yang utama. Karena memang kalau kita patok juga bayaran itu kadangkala itu kita yang jadi suatu hambatan ada bagi anak-anak yang memiliki suatu bakat atau potensi. Karena ada pembiayaan maka mereka enggan ya. Jadi kita semua itu digratiskan. Kemudian bagaimana anak-anak itu mencintai suatu budaya itu, kita biarkan mereka berekspresi. Kira-kira apa yang menarik dalam hal ini? Jadi kita melakukan suatu diskusi, kita sharing ke anak-anak, sehingga mereka muncullah ide-ide yang menarik, sehingga bagaimana kalau dibuat seperti ini gerakannya. Jadi anak-anak itu yang nanti berbicara, karena mereka lebih suka ada kebebasan berekspresi. Jadi bagaimana suatu inovasi itu yang dikembangkan dalam ekspresi budaya itu tidak ada membatasi. Yang mungkin adalah kita lihat ke depan adalah mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan, apa Jadi yang PR masih begitu ya. seperti itu yang nanti ke depannya kita lengkapi supaya lebih menarik baik ya, lagi, seperti bagus ya, begitu. Tapi tari-tarian ini apakah sudah pernah dipentaskan, Pak? Iya, ini sudah dipentaskan pada kegiatan literasi keuangan Pegadaian Kota Bitung, dan pada pertengahan bulan ini juga akan dipentaskan. Di mana itu kira-kira, Pak? Itu di kegiatan literasi Taman Baca Masyarakat, itu ada kegiatan dari yang berhubungan dengan Badan Bahasa. Iya. Kira-kira kalau tari marca ini terdiri dari berapa orang, Pak? Ini terdiri dari 3 orang. Oh, cuma 3 orang ya? Iya, begitu? 3 orang ya. Kenapa cuma 3 orang, Pak? Biasanya kalau tarian itu kan banyak orang. Iya, memang ada plus minus dalam suatu penciptaan tari kreasi baru apabila melibatkan banyak orang. Kadangkala space yang digunakan dalam suatu event itu kan terbatas. Itu yang juga kita jadi pemikiran. Dari dengan menggunakan 2-3 orang ataupun sampai 4 itu kita melihat bahwa itu lebih efisien dan tidak akan merepotkan. Jadi kalau misalnya banyak juga kan ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Memang semua ini dalam suatu proses evaluasi. Jadi memang berbeda dengan tari tradisional seperti Maengket Kebasaran yang
jumlahnya lumayan banyak seperti itu. Ini Pak, kira-kira apakah tari marca ini dapat menjadi media pendidikan budaya? Iya, itu yang sementara kita dalam suatu proses draft yang kita buat dalam suatu dokumen yang nanti akan kita ajukan ke dinas pendidikan maupun dinas terkait. Apa kira ini bisa masuk dalam program misalnya kan mata pelajaran seni budaya dalam ekskul atau dalam pembuatan modul ya, modul pembelajaran yang artinya ini bisa jadi suatu hal yang menarik. Ya, menguntungkan juga untuk potensi Kota Bitung ke depannya. Iya. Sebelum saya lanjut lagi, saya mau kembali ke Gorontalo ini. Gimana yang ada di Gorontalo, Perompak Gorontalo? Apakah sudah bisa bergabung bersama kita di sini ya? Iya, silakan. Iya, halo, selamat siang. Selamat siang. Silakan Mbak siapa? Iya, dengan Fani. Siapa? Dengan Enga Fani. Iya. Bisa dikopi suaranya? Agak kecil suaranya. Kecil ya? Iya, masih kecil. Kalau kecil susah juga kalau begini. Oke, dilanjut aja dulu daripada tidak bisa. Iya, didengar. langsung saja. Ya. Tapi Bapak bisa mendengarkan suaranya. Bapak bisa ya? Sedikit, Iya, ya, silakan. bisa. Sedikit ya. Iya, Pak Raymond tadi sedikit ya saya dengar beberapa yang disampaikan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya ini bagaimana, seberapa besar peran masyarakat itu dalam mendukung keberlangsungan sanggar seni? Apakah ada peran serta dari masyarakat sekitar gitu untuk melestarikan atau melibatkan generasi muda agar bisa mempertahankan apa yang ada di daerah di bagian Manado sana? Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Jadi khusus untuk Kota Bitung, perhatian dari masyarakat orang tua itu lumayan besar ya. Jadi orang tua sangat mensupport bagaimana anak-anak ini berkreasi. Jadi diberikan suatu pilihan-pilihan bagaimana anak-anak itu terlibat kalau di sekolah ekskul maupun di kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah, sanggar seperti itu. Orang tua sangat mendukung. Bahkan ada orang tua yang sempat mengantar dan menonton anak-anak untuk tampil di suatu event seperti itu. Iya, bagaimana Mbak? Oke, ini sukses Ada lagi? ya untuk cukup saja. Terima kasih, sukses Bapak. Iya, untuk terima sanggar kasih, seninya ya. Ibu. Ya. Iya. Kembali Kang Eni. Iya, terima kasih yang ada di Gorontalo ya. Ya itu tadi rekan-rekan yang ada di Gorontalo, Talaut juga. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selepas ini masih bisa ya, karena kita nanti masih ada waktu juga untuk sahabat budaya ya. Dan sekali lagi untuk pertanyaan lanjutan, kalau menurut Pak Raymond sendiri, apakah bagaimana agar tari marca ini tidak berhenti sebagai sebuah pertunjukan, tetapi ini terus berkembang menurut Pak Raymond? Nah, jadi memang perlunya peran dari pemerintah ya. Dari pemerintah ini juga sebagai hal yang penting ya. Bagaimana memperhatikan sanggar-sanggar maupun pengembangan budaya dari setiap daerah. Sehingga memang yang kita lihat adalah bentuk kerjasama ya, MOU, perjanjian kerjasama itu dengan berbagai instansi itu yang dilibatkan bagaimana memberikan ruang akses kepada anak-anak generasi muda untuk tampil berekspresi dan artinya bagaimana kesempatan itu yang diberikan itu sangat membuka peluang bagi anak-anak ke depannya. Jadi begitu juga dengan peran masyarakat ya, orang tua mendukung, orang tua juga mensupport dan ikut terlibat. Kemudian ada kolaborasi antar komunitas budaya di daerah dan dari pemerintah lewat instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan itu juga mendorong dalam hal memberikan akses. Jadi ada informasi-informasi yang juga disampaikan kepada kami. Jadi bagaimana juga keterlibatan dalam event-event yang berskala nasional. Oke, kira-kira penasaran juga nih, anggaran yang dikeluarkan apakah mendapatkan bantuan atau bagaimana nih untuk tari marca sendiri? Iya, karena kita memang untuk tari marca ini kita baru tahun ini ya kita tampilkan. Memang kita masih swadaya ya, masih mandiri, dan kita memang berharap ke depan bisa ada kerjasama juga baik dengan pemerintah maupun swasta, sehingga yang kita lihat ini bagaimana
seperti BUMN juga bagus untuk membantu karena seperti Pegadaian juga memberikan suatu peluang untuk tampil dalam suatu kegiatan, itu sangat bagus seperti itu. Oke, itu kira-kira ada apa namanya baju khusus nggak kalau misalnya membawakan tarian marca itu sendiri? Kita memang masih pakai apa? Belum ada tarik khusus ya. Memang ini sementara menghubungi teman bagaimana menggunakan suatu kostum dengan ada nuansa daerah ya, seperti batik Bitung yang dibuat itu. Atau kita melihat supaya tidak sama. Jadi kadang-kala kan ada kesamaan, misalnya oh itu sudah mirip dengan tari A atau tari B, gitu ya. atau di E itu sudah mirip ya, setidaknya ada motif yang berbeda nanti yang dibuat ke depannya. Iya. Artinya itu menjadi identitas dari tari itu sendiri ya, dari Iya, tari marca. seperti Jadi itu. kalau mereka menari, kita udah ketahuan oh ini tari marca ini. Iya, Tanpa betul. terus disebutkan gitu ya. Tentunya untuk kedepannya memang harus didaftarkan di HKI ya, hak kekayaan intelektual ya, di Kanwil Kemenkumham itu yang sementara kita proses ini untuk daftarkan ya. Oke. Dan tentunya pembicaraan kita masih akan terus berlanjut ya. Kita masih berbicara tentang marca ketika Cakalang Menari mengolah potensi lokal menjadi identitas budaya baru. Namun kita break sesaat dulu. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Ya, dan kembali Anda bersama kami Pro 4 RRI Manado. Jangan lupa juga sahabat budaya untuk tonton dan dengarkan siaran Pro 4 RRI Manado di live YouTube RRI Manado tentunya ya. Dan kembali kita bersama Pak Raymond Katuuk untuk siang hari ini. Dan masih menunggu juga untuk teman-teman dari RRI Gorontalo dan Talaut kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan di sini ya. Nah, saya ke pertanyaan berikutnya. Apakah tari marca ini bisa menjadi ikon budaya Kota Bitung, Pak? Iya, jadi pasti akan menuju ke sana. Jadi bagaimana kita membawa suatu identitas Kota Bitung ya. Jadi Bitung dikenal dengan ikon cakalang, kota industri, kota perikanan.
Jadi hal itu yang memang menguntungkan ya. Jadi karena bahan-bahan yang kita siapkan nanti dalam bentuk kriya maupun souvenir itu sudah dibuat ya. Jadi sudah dibuat. Tiga, bagaimana kita mengembangkan dalam jumlah pertama produksi untuk alat musik ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan tari ini supaya banyak lebih dikenal untuk di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana event-event itu yang dibuat juga baik pemerintah maupun swasta maupun komunitas budaya itu diberikan kesempatan juga pada anak-anak generasi muda ini untuk tampil. Kemudian yang keempat, bagaimana mereka juga diberikan kesempatan untuk belajar ya, jadi praktek, kemudian memberikan ide-ide gagasan untuk ke depan, kira-kira tari apa juga yang menarik untuk dikembangkan. Jadi artinya semakin banyak anak-anak yang terlibat, semakin banyak pemikir, semakin banyak orang-orang yang artinya yang peduli dengan suatu kebudayaan khususnya yang ada di Kota Bitung, ini sangat melengkapi. Jadi menjadi suatu kekuatan, suatu potensi yang besar dalam menarik pariwisata yang ada di Kota Bitung. Jadi mungkin juga bagi daerah-daerah sekitar seperti Minahasa Utara. Jadi kita memang juga pernah juga tampil di Minahasa Utara. Jadi pengembangan itu artinya bagaimana bukan juga Kota Bitung. Jadi kita bisa bekerja sama dengan kabupaten kota yang lain. Jadi bukan hanya untuk Kota Bitung saja. Jadi ini terbuka ini tari ini. Jadi misalnya ada orang dari Manado atau dari Minahasa yang ingin belajar, mari kita welcome, kita terima, sehingga itu jadi hal yang suatu pengalaman yang menarik juga bagi mereka. Diberikan suatu ruang, diberikan suatu kesempatan. Ya, jadi ketika tari-tari kreasi baru ini menyebar ini, itu artinya semakin banyak dikenal dan semakin banyak dicintai. Dan itu sangat artinya jadi suatu kekuatan budaya yang ada di Sulawesi Utara. Saya kira seperti itu. Iya. Kira-kira nanti kalau ada yang tertarik ingin bergabung misalnya, apalagi mereka punya hobi menari dan mereka ingin bergabung di tari marca ini, kira-kira siapa yang harus dihubungi nih Pak? Ya, jadi bisa hubungi di media sosial Sanggar Seni Budaya Sumowok. Ada nanti nomor telepon dikasih. Ya, enggak apa-apa. Ya, nanti dikasih 085398902280 ataupun bisa langsung bertanya di RRI ya. Jadi nanti jadi hubunginya ke ya, Bapak gitu atau bisa ke saya di sana ada di sini juga kan. Iya. Nanti alamat juga ada di Sagrat Wiru 2, Kelurahan Sagrat Wiru 2, Kecamatan Matuari, Kota Bitung ya. Ini saya penasaran nih, kira-kira hampir setahun ya tarian ini? Tahun ini. Oh, tahun ini. Tahun ini. Kalau yang dari bulan apa nih mulainya? Ini yang tampil terakhir itu 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Iya. 2 bulan lalu. Kira-kira ada tantangan-tantangan, mungkin kesulitan yang pernah dihadapi seperti apa misalnya? Iya, jadi artinya karena ini baru adalah tantangan ini bagaimana kita mengatur patennya. Patennya artinya tidak berubah lagi dalam hal misalnya gerakan tidak berubah, kemudian propertinya itu apa mau ditambah atau tetap, kemudian dari segi kostum ciri khasnya, kemudian dari durasi musiknya. Jadi memang itu yang harus dipatenkan ya. Selama ini belum kita masih gitu. dalam tahap evaluasi ya, sambil menerima masukan-masukan juga dari beberapa teman pegiat. Jadi kita melihat apa yang menjadi kekurangannya seperti itu. Jadi kalau sudah nanti kita memang akan patenkan seperti itu. Iya, oke. Nah, ini apakah bisa dikembangkan tarian ini menjadi pertunjukan wisata budaya menurut Bapak sendiri? Iya, bisa. Jadi ada beberapa teman juga sudah welcome. Jadi misalnya kalau kita mau gunakan suatu tempat gedung itu sudah diberikan akses secara gratis juga untuk bagaimana ditampilkan di Bitung. Jadi semakin banyak juga kita membuka ruang komunikasi
dengan teman-teman, kemudian juga dengan komunitas budaya, dengan pemerintah, dengan masyarakat. Jadi itu artinya informasi ini semakin lengkap sudah. Jadi memang yang dibutuhkan adalah media sosial, salah satunya itu lewat pemberitaan juga media online, dan itu sangat membantu sekali buat kami untuk keberlanjutan. Ya, kembali lagi bagaimana Bapak melihat ya, kira-kira peluang dari tari marca sendiri ini untuk masuk misalnya ya ke sekolah, sanggar, festival, dan juga ada beberapa kegiatan dari pemerintah daerah sendiri, Bapak melihatnya. Iya, jadi kan Bitung ini sudah sering juga jadi tempat kunjungan kapal pesiar. Jadi salah satu itu hal yang menarik, bagaimana kita membuat suatu roadmap wisata, sanggar-sanggar maupun komunitas budaya yang nanti kita share ke media sosial maupun media online, sehingga hal itu juga mereka bisa diberikan suatu pilihan apakah mereka mau berkunjung, atau misalnya apakah tarian ini akan ditampilkan dalam pementasan-pementasan yang berhubungan dengan pariwisata secara tetap. Jadi ada agenda tetap kan, misalnya kan ada kegiatan misalnya hari ulang tahun Kota Bitung 10 Oktober, pesona Selat Lembe, seperti itu yang sudah jadi agenda rutin, dan kita melihat itu juga hal yang menarik ya, bagaimana membangkitkan sektor pariwisata dengan menciptakan kreasi baru, inovasi yang baru. Iya, oke. Bagaimana dengan RRI Gorontalo dan juga Talaut? Apakah ada yang ingin ditanyakan yang tadi belum sempat ditanyakan? Saya kembali mengundang rekan-rekan saya. Ya, selamat siang yang ada di RRI Gorontalo atau yang ada di SP Talaut. Mungkin ada pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan, Mbak Angelina? Cukup, Kak. Cukup ya. Oke, yang ada di Gorontalo bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lanjutan misalnya? Halo, yang ada di RRI Gorontalo? Ya, gimana? Yang ada di RRI Gorontalo, apakah ada pertanyaan lanjutan? Ya, suaranya tidak kedengaran nih, Mbak. Oke, dilanjutkan dulu ya. Oh iya, berarti pas ya. Oke. Ini saya ada pertanyaan terakhir nih untuk Bapak ya, gimana kira-kira menurut Bapak selaku budayawan ya untuk peluang tari marca ke depannya, dan mungkin ada pesan-pesan untuk para generasi muda yang ingin bahkan sudah menekuni tarian ini, gimana Pak? Ya, jadi yang pertama itu kan bagaimana peluang ke depan ya. Memang peluang ini memang terbuka sekali, karena bagaimana suatu inisiasi yang kita buat ini kan belum ada juga yang sama ya, seperti itu. Jadi terbuka ke depan, kemudian bagaimana kita membangun jaringan komunikasi juga dengan berbagai sektor, stakeholder yang terkait. Jadi ini menjadi satu juga andalan ke depan untuk potensi wisata ekonomi kreatif yang ada di Kota Bitung. Dan di Bitung kan ada rumah kreatif, dan itu biasa diberikan ruang tempat juga bagaimana kita berekspresi. Ya, kemudian untuk generasi muda, anak-anak itu ya kita memberikan sebesar mungkin untuk bagaimana mereka bergabung ya. Jadi bergabung, berlatih. Kita juga diskusi, ada bidang-bidang pelatihan yang lain juga yang kita kembangkan, sehingga itu bagi anak-anak yang muda ini itu mereka tetap mencintai budaya ini. Jadi diberikan suatu kebebasan berekspresi itu sangat penting juga, bagaimana mereka menulis suatu dalam bentuk suatu tulisan, ide-ide itu dalam bentuk tulisan. Kita ada buat juga kelas menulis cerita. Oh, ada kelasnya itu, juga iya. ini. Iya. Kelas cerita, jadi anak-anak itu bagaimana mereka berpikir kira-kira apa yang menarik diangkat di Kota Bitung ini dalam suatu bentuk penulisan. Jadi dengan melihat kita kan bisa melihat di Google, kan kita bisa search, oh ini potensinya, ini ada batu angus, batu putih. Kira-kira apa yang menarik di sana yang kemudian dalam bentuk tulisan. Yang akan diangkat iya, gitu diangkat ya. tulisan.
Kemudian apakah kira-kira ada keunikan atau pesona yang lain kemudian kita bisa kembangkan. Nah, misalnya kan ada buah apa di sana. Nah, jadi buah-buahan itu yang kemudian yang kita pikirkan ini kira-kira bisa didesain bisa dikolaborasi jadi alat musika atau dalam bentuk tarian ya. Sementara ada teman yang satu juga dia membuat kenari. Jadi kenari kemudian dibuat alat musik itu yang sementara kita dalam proses bagaimana menciptakan tari yang baru juga. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak? Oh, kenari gitu. Kenapa kenari ini? Bapak tertarik? Iya. Jadi kenari ini sebenarnya sangat unik. Teman pegiat juga ini karena sudah diperkenalkan banyak juga menteri dengan kepala daerah sudah tahu ini. Jadi dia jual souvenir, gelang kenari, gantungan. Kemudian kita buat suatu penulisan yang kemudian dibantu, difasilitasi oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Badan bahasa itu kemudian itu lolos kurasi sehingga menjadikan tulisan. Jadi gelang kenari. Jadi itu yang ada kebanyakan itu kan ada di Pulau Lembe itu. Ya, jadi ada pohon di sana yang kemudian dari kenari-kenari yang bekas itu dia kemudian desain. Kemudian itu yang akan kita pikirkan untuk dalam proses tari kreasi baru ke depannya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi wah, ini menarik sekali untuk jawaban-jawaban dan juga seputar tari marca dari Torampe Bapak Raymond ya. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa terus ditekuni ya Pak. Ya, dan ini juga bisa mengambil kesimpulan bahwa tari marca ini merupakan salah satu identitas budaya Kota Bitung yang mencerminkan nilai kebersamaan, semangat masyarakat dan juga kekayaan tradisi daerah ya. Jadi sebagai warisan budaya, tari marca ini perlu terus dilestarikan agar tetap menjadi kebanggaan masyarakat serta memperkuat identitas Kota Bitung. Baik, dan dengan demikian Heni akhiri sampai di sini dulu Torampe Kebersamaan di Magota Bacarita untuk edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Torampe narasumber siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita ya. Sukses selalu ke depannya dan juga buat teman-teman yang ada di RRI Gorontalo dan juga Talaut ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Demikian Magota Bacarita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.